Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan bagaimana reaksi tentang kejadian Ibu Amy di Korea. Jadi buat polo-polo yang tinggal di Indonesia tentunya udah tahu tentang beritanya Ibu Amy ini, entah dari TV ataupun dari internet. Mungkin ada yang tahu secara mendetail, ada juga yang kurang tahu secara mendetail. Tapi secara singkat, buat yang sama sekali nggak tahu, Ibu Amy ini adalah orang Korea yang nikah sama cowok Singapura. Habis gitu mereka ini punya 3 anak dan sekeluarga ini pergi ke Indonesia karena cowoknya dikirim kerja ke Indonesia. Selama di Indonesia, Ibu Amy ini melahirkan anak keempatnya. Nggak ada 6 bulan, tiba-tiba suaminya ini membawa anak-anaknya bersama perempuan bernama Tisha Ernie yang sebenarnya merupakan personal assistant di perusahaan. Ini melarikan diri. Jadi Ibu Amy sekarang tiba-tiba kehilangan semua anak-anaknya. Ini berdasarkan Ibu Amy, oke? Dan ternyata Ibu Amy pun pernah melihat bahwa suaminya dengan Tisha Ernie ini memiliki chat yang romantis. Jadi ternyata hubungannya itu melebihi dari personal assistant, tapi kayak saling suka gitu. Dan saat ini mereka semua itu pergi ke Malaysia kesannya. Kita nggak tahu tepatnya saat ini di mana karena Ibu Amy pun sangat menunggu dan pengen tahu lokasi ataupun keberadaan anak-anak dan juga suaminya dan pengen bisa cerai. Tapi ya pokoknya saat ini kita nggak ada yang tahu di mana keberadaan suami dan juga anak-anaknya. Ini sebenarnya udah tak bahas juga, pernah tak interview juga secara langsung Ibu Amy ya. Tapi aku nggak ngira ini bakal masuk berita di Korea karena waktu aku interview Ibu Amy itu waktu itu nggak terlalu pengen kejadiannya ini masuk berita di Korea karena takut orang tuanya itu khawatir gitu loh di Korea. Tapi ternyata ini udah masuk berita di Korea dan setelah tak tonton Ibu Amy pun sudah melakukan interview via telepon. Jadi kejadian ini sebenarnya udah sepengetahuan Ibu Amy. Untuk kejadiannya kan detailnya polo-polo bisa cari tahu lebih banyak di Indonesia karena berita tentang ini di Korea mungkin cuma ini satu, tapi di Indonesia itu banyak banget. Jadi untuk kejadiannya yang pengen tahu lebih lanjut ataupun kayak sedikit info ini itunya bisa dicari di Indonesia lebih lengkap rek. Di sini aku pengen lebih menyampaikan bagaimana reaksi di Korea dan juga apa tanggapan dari di berita ini. Nah, ini merupakan program TV yang nggak sebatas kayak berita kejadian ini gitu nggak, tapi didiskusikan oleh pengacara dan juga ahli psikolog dan lain-lain gitu. Jadi kalau ada kejadian ini kayak dibicarakan lebih lanjut. Dan bagian yang menurutku bisa tak bagikan kepada polo-polo adalah bagaimana menurut ahli psikolog. Karena berdasarkan ahli psikolog bernama Park Sang-hee ini, beliau bilang ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Pertama-tama, kan ini suaminya pergi membawa anak-anaknya dengan alasan untuk melindungi anak-anaknya. Nah, oke, kalau ini memang benar, bisa jadi masuk akal. Tapi kenapa ada cewek lain dan saat ini ceweknya kan juga dicurigai sebagai seorang perempuan yang merupakan simpanannya. Udah gitu di beritanya ini juga dijelaskan bahwa Tisha Ernie ini merupakan seorang perempuan entertainment dari Indonesia yang pernah punya masalah dengan hal-hal prostitusi gitu. Jadi kayak alasan yang diberikan oleh si suami ini kurang valid karena kalau memang mau melindungi ya silakan. Tapi kok ada ceweknya itu? Ya. Yang kedua, bagaimana bisa ayahnya itu menyuruh anak-anaknya untuk menyampaikan seberapa mereka nggak suka tentang ibunya. Jadi memang bisa jadi yo anak-anak kayak aku pun dulu waktu kecil sempat nggak suka sama orang tua aku. Ya masa pubertas itu pasti ada lah waktu-waktu kayak gitu dan itu normal. Nah, tapi masalahnya papanya ini kan yang merekamkan dan juga mengupload gitu. Nah, ini itu bisa dibilang kayak hal yang kurang pantas. Mana ada ayah yang cinta anak-anaknya itu menyuruh anak-anaknya untuk membuat video seperti ini dan diupload di internet. Dan ini tentunya merupakan hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang ayah katanya. Nah, ketiga, di luar itu di berita ini juga dikabarkan bahwa anak-anaknya itu kayak dicuci otak oleh suami dan juga pihak situ bahwa ibunya ini nggak punya uang sampai-sampai mau menjual anak keempatnya dan lain-lain. Dan ini memang kita nggak tahu benar atau tidak. Ya di berita itu juga bilang kayak gini. Tapi kalau ini memang benar merupakan hal yang disampaikan oleh suami ataupun pihak mereka, ini juga tergolong sebagai kekerasan kepada anak-anak. Memang nggak secara fisik, tapi secara verbal. Dan di luar itu, kalau berdasarkan ahli hukum, itu ada juga yang bilang kayak gini. Ini memang agak nanggung sih ya, karena suaminya itu orang Singapura, tapi kan ini Ibu Amy warga negara Korea dan juga anak-anaknya. Itu setahu kita, anak-anaknya ini kan memiliki 2 kewarganegaraan Korea dan Singapura. Jadi kalau misalnya benar anak-anaknya warga negara Korea, itu katanya bisa meminta perlindungan ke Duta Besar Korea. Karena sebelum perceraian ketika satu pihak membawa anak-anaknya pergi, ini bisa dibilang sebagai penculikan. Bukan sebatas kayak dibawa ataupun diajak pergi. Bukan, tapi bisa dipandang sebagai penculikan. Ini cuma sebatas opini, tapi nggak tentu. Nah, sekarang tak bacakan. Ya, dan di sini aku pengen bacakan beberapa komen yang ada.
Komen pertama, 친모가 아닌 여자가 아이를 안고 가는 건 납치인데 Indonesia 좀 이상한 나라네. Jadi artinya kayak gini, perempuan yang bukan ibu kandung dari anaknya itu menggendong anaknya. Itu kan menculik. Kok Indonesia negaranya aneh sih? Nah, ada yang bilang kayak gini. Oke, jangan sakit hati dulu karena di komennya juga ada yang bilang, ya memang terkesan kayak gitu. Tapi papa kandungnya itu di sebelahnya. Sehingga juga susah. Karena mama dan papa kan imbang ya tuh. Memang mamanya bisa sedih kalau papanya bilang gini. Yuk kita susah memihak. Dan itu di komen udah ada yang bilang. Tapi cukup banyak orang-orang yang merasa kayak aneh gitu loh. Kok bisa seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya itu membawa bayi yang sekecil itu. Komen kedua, 불륜도 모자라 어떻게 아이들까지 빼앗아 가고 내연녀를 아이들에게 엄마로 강요하고 아이들에게 폐륜적인 가스라이팅까지 해서 친엄마를 비난하게 하냐. 잔인한 amsu gemsu들이네. Ya, jadi ini bilang, kok bisa-bisanya ini orang nggak cuman selingkuh, udah gitu memaksa dan juga menggaslighting anak-anaknya untuk menerima cewek Tisha Erni ini sebagai ibunya dan menyuruh untuk mengkritik ibu kandungnya. Nah, ini udah berlebihan. Nah, bilang kayak gitu. Nah, komen ketiga yang paling banyak like-nya adalah kayak gini. Ini cukup singkat. 빼앗긴 게 아니라 납치죠. Ini bukan diambil, tapi penculikan. Yang keempat bilang kayak gini. 친엄마를 왜 잡고 난리야? 내연녀를 못 가게 막아야지. Kok semuanya pada nahan ibunya sih? Kan seharusnya yang ditangkap itu selingkuhannya. Nah, di komen ada yang bilang, mungkin polisi itu nahan karena takutnya terjadi perselisihan secara fisik. Nah, kayak gitu. Dan ini yang menurutku paling kena. Ada yang bilang kayak gini. 외국인과 결혼해도 한국인과 결혼해도 바람 필 놈은 핀다. 평생 죽을 때까지 그 벌을 받기를 바란다. Entah kamu nikah sama orang Korea ataupun orang negara asing, kalau misalnya itu orang bakal selingkuh, itu selingkuh. Jadi orang yang selingkuh itu nggak pandang warga negara artinya. Dan berharap orang yang kayak gini ini mendapatkan hukuman seumur hidupnya. Kalau dilihat sebenarnya di sini itu nggak bikin orang-orang kayak menilai Indonesia buruk atau gimana, tapi beberapa orang juga merasa kayak hukumnya kok kayak gini sih, sama kayak di Indonesia reaksinya. Jadi nggak beda jauh, nggak orang-orang bilang, oh Indonesia gini gitu yo. Yo nggak terlalu gimana gitu. Tapi yang pasti komen-komen di Korea sama komen-komen di Indonesia tuh nggak beda jauh deh kesannya. Jadi apa ya? Terkesan di sini tuh orang-orang lebih membicarakan tentang bagaimana tindakan laki-lakinya ini daripada membicarakan warga negaranya dari mana. Dan juga nggak terlalu banyak yang bilang, oh ini cewek yang ini gimana-gimana, nggak terlalu banyak yo. Dan juga cukup banyak orang Korea yang tinggal di Indonesia itu ikutan komen di sini dan bilang, oh ya kondisi di Indonesia sekarang kayak apa. Cukup banyak yang mendukung Ibu Emi juga kayak gitu. Jadi yo nggak terlalu beda jauh dan juga kesannya sama. Orang-orang itu menjelekkan orang yang jelek, tidak menjelekkan negara ataupun menjelekkan Singapura, Indonesia enggak deh. Kesannya enggak. Orang-orang bilang, oh sampah itu memang sampah kayak gitu. Jadi yang dijelekkan adalah orang-orangnya. Ya tentu ada ya 1-2 komen yang bilang, oh negaranya gini-gini, tapi nggak terlalu banyak. Kayak mungkin 1 di antara 100 kayak gitu. Ya dan ada juga yang bilang, ini perlu tak kita bikin petisi untuk bantu gitu. Jadi terlihat kesannya sama sama Indonesia sama Korea. Yang bikin aku ngerasa dimanapun kita berada, melebihi warga negara, manusia itu pola pikirnya sama. Kalau misalnya orang Indonesia juga merasa ini aneh, orang Korea juga biasanya merasa aneh. Nggak bakal kayak memihak terlalu melihat apa rasnya ataupun negaranya gitu. Tapi menurutku orang-orang juga lumayan senang karena mukanya ini diekspos. Kalau di Korea biasanya ada kejadian kayak gini, mukanya itu harus di-blur karena hukumnya kayak gitu. Kalau di Korea bisa dihukum nanti stasiun TV-nya. Tapi karena ini kejadian di luar negeri, mukanya itu semua dibuka yang bikin orang-orang kayak wah rasa noiku langsung kamu dari pekerjaan dipecat gini gitu. Jadi di Korea ini secara hukum nggak bisa, meskipun ada kejadian kayak gini, mukanya itu harus di-blur. Yang bikin kadang orang-orang itu merasa, bahkan kriminal pun ya, orang yang melakukan kejahatan kriminal pun itu mukanya harus tetap di-blur, kecuali mereka ini melakukan kriminal yang tingkatnya itu parah, baru polisi bilang ini boleh dibuka. Bahkan ngambil nyawa orang lain itu pun kadang masih di-blur mukanya. Jadi orang-orang Korea itu paling nggak ngerasa kayak rasakno iku mukamu terbuka, cek malu gitu. Dan juga banyak yang bilang suatu saat suaminya bakal nyesel kayak gitu. Oke, pol-pol, jadi kayak gitu. Pol-pol nggak usah terlalu khawatir. Indonesia nggak dipandang terlalu gimana gitu, nggak. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau menurutku, wah ini gila ya, Tisha Erni jadi ikutan terkenal di Korea. Oke, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.